Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali melanjutkan liqa kita. Kita masih membahas kitab Agar Bahtera Rumah Tanggamu Tidak Kandas di Hempas Badai. Dan kita masuk ke halaman ke-22. 21 ya. 21. Yaitu sebab-sebab terjadinya talak. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis paparkan beberapa sebab yang mengantarkan kepada perceraian. Ketika kita membicarakan sebab-sebab terjadinya perceraian, akan kita dapati bahwa sebagian di antaranya dapat diselesaikan, namun ada juga yang penyelesaiannya memang hanya dengan perceraian. Akan penulis sebutkan insya Allah beberapa solusi yang berkaitan dengannya dengan bersandar pada nas-nas syar'i sebagai upaya menyelesaikan masing-masing sebab tersebut jika memang masih mungkin diatasi. Dibuka di dalam bab ini oleh Dr. Muhammad bin Nasir Al-Humaid, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam mengarungi rumah tangga itu tidak terlepas dari percekcokan. Ada pepatah mengatakan piring di dalam kotak itu pasti beradu kan gitu ya. Begitu juga dalam hidup berumah tangga. Pasti kemudian ada halangan, ada rintangan, miskomunikasi dan lain sebagainya. Namun ada yang kecil dan ada yang besar, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi problematika dalam rumah tangga ini, maka harus ada solusi dari problematika yang ada. Maka di sini dalam bab ini akan dijelaskan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Syekh sebab-sebab terjadinya perceraian itu. Apa sih yang menyebabkan seorang itu bercerai? Nah, kalau kemudian masih bisa diatasi, maka kemudian apa? Nanti insya Allah akan disebutkan solusi. Akan tetapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ada satu kondisi yang memang kemudian solusinya adalah bercerai. Sehingga kemudian bercerai itu menjadi solusi terbaik di dalam suatu kondisi. Tapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja sebab-sebab perceraian akan dibahas. Yang pertama, sebab-sebab perceraian dari pihak suami. Nanti akan dilihat dari pihak istri. Karena kemarin sudah kita sampaikan sebab perceraian ada dari internal, dari eksternal juga. Ini dari internal yang disebabkan oleh suami. Yang pertama, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan perceraian dari pihak suami, suami tidak memperhatikan hak-hak istri yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan. Ini. Ketika ada seorang suami, seorang laki-laki yang kemudian tidak menunaikan kewajibannya kepada istrinya. Tidak menunaikan hak-hak sang istri. Artinya laki-laki tersebut tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Dan disebutkan macamnya banyak. Yang pertama karena dia tidak tahu kewajibannya itu apa, dia tidak tahu. Atau yang kedua, dia mengetahui, suami tersebut mengetahui kewajiban sebagai seorang suami namun lalai, tidak menjalankannya. Atau kemudian karena sengaja berpaling dari syariat Allah. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Biasanya kenapa terjadi perceraian? Suaminya ini nggak genah kan itu. Suaminya tidak mau bertanggung jawab, tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Kenapa Pak Ustadz? Kok tidak kemudian menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami? Karena kebodohannya, tidak tahu. Atau yang kedua karena sudah tahu tapi lalai. Pura-pura bodoh, malas kan gitu ya. Atau kemudian memang sengaja berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang suami mengetahui hak-hak istri terhadap dirinya. Maka penting para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal.
wajib untuk berilmu sebelum berkata dan berbuat, terutama ketika mau menikah ini. Ya, maka sebelum kemudian seorang ya menikah, ya maka hendaknya dia harus paham dulu ilmu, ya, ilmu pernikahan itu seperti apa. Ya, karena menikah ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bukan untuk 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, tapi bisa jadi seumur hidup. Ya, sehingga kemudian seorang harus betul-betul ya memperhatikan ilmu ya dalam pernikahan itu. Tidak melalaikan dan bertakwa kepada Allah dalam memelihara hak-hak istri tersebut, agar kehidupan rumah tangga dapat langgeng dalam naungan syariat Islam yang tinggi. Nah ini, jadi kewajiban suami kepada istrinya, nah ini harus dibingkai dengan apa? Dengan syariat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya katakan, nikah itu kalau bukan karena iman repot. Ya. Oh, nikah kenapa? Ya karena cinta, Ustaz. Ya betul, karena kalau nikah Anda karena cinta, ya kemudian apa? Ya habis itu bosan, dia tinggal pergi. Ya. Karena kemudian menikah itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya apa? Ya siap untuk kemudian menanggung problematika yang banyak. Ya, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau niat menikah, ya kalau orang niat menikah itu niatnya untuk mencari kesenangan saja, maka dia akan kecewa. Ya. Ahlan Bu Susan, insyaallah. Ya. Nah, sudah berapa bulan ya Bu ya putranya ini? Oh, 10 bulan ya. Dulu kita kajian di rumah beliau kan ya. Baru lahir ya. Masya Allah. Baru lahir. Sudah 10 bulan yang lalu. Masya Allah. Tapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Jadi apa? Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ya seorang itu menikah ya supaya kemudian mendapatkan kesenangan, maka dia akan mendapatkan kekecewaan. Ya, orang nikah itu adalah dalam rangka beribadah, para ummahat. Namanya ibadah pasti ada beban di situ. Ya. Namanya ibadah pasti ada beban. Ya. Kira-kira enakan mana ummahat itu? Sudah nikah atau belum nikah? Ya belum tahu kan gitu ya. Ya. Ya ada yang mengatakan ya sudah kan gitu. Ya, waktu kemudian apa belum nikah itu bebas gitu. Ya, ada Bu Nufus kan gitu. Waktu dulu gadis gitu ya. Anaknya nggak nangis-nangis kan gitu. Ya, Bu Susan kan gitu ya. Ya, bebas mau pergi kemana-mana kan gitu loh. Nah, hari ini kemudian apa mau ngaji aja sudah ya anaknya dibawa karena kemudian memiliki tanggungan kan gitu. Wah, kalau dulu bebas mau berkelana kemana saja ya, naik motor ke sana kemari sudah tidak ada yang mengganggu kan gitu. Nah, oleh karena itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya orang menikah itu adalah menambah masalah. Ya. Orang menikah itu menambah masalah. Contoh, ada seorang perempuan menikah, ya, ketika dia punya suami, maka kemudian apa dituntut oleh suaminya. Ketika punya anak, maka kemudian apa? Ya dituntut oleh anaknya. Ya, maka kemudian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus lurus dulu ini niat menikah ini. Kalau niat menikah itu mencari kebahagiaan, itu Anda tidak akan menemukan dalam pernikahan itu. Ya, walaupun kemudian apa memang kemudian doanya sakinah mawadah warahmah. Ya, akan tapi kalau kita niatkan menikah itu karena ibadah, maka disitulah kita akan menemukan tujuan dari pernikahan itu. Namanya ibadah itu taklif, beban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti kemudian berat. Ya, ngurus suami, ngurus anak, ya, harus menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menikah kemudian apa tujuan dari menikahnya ini hilang kan gitu loh. Ya, maka kemudian tidak akan bertahan lama. Ya, sehingga kemudian apa? Ya akan terjadi perpecahan ini. Ya. Ibu-ibu aduh nyesel ya kalau tahu seperti ini nggak nikah dulu kan gitu ya. Kemana-mana nggak bebas dan lain sebagainya kan itu ya. Tapi kalau kemudian apa dia mengetahui bahwasannya nikah itu untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, menikah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang keutamaan menikah, ya maka kemudian apa ya seorang tersebut akan kuat dalam apa mengarungi rumah tangganya. Nah, maka ada hak-hak ini seorang suami yang kemudian harus dijalankan. Yang pertama, mempergauli istrinya dengan baik. Ya, artinya apa?
ya menjaga istrinya berkomunikasi dengan baik, kan gitu ya. Memberinya nafkah. Ini adalah kewajiban-kewajiban suami, ya, memberinya nafkah. Ya, baik lahir maupun nafkah batin. Yang ketiga, menghargainya, ya, tidak mengejek. Ya, dasar manusia perempuan tak berguna ini, kan gitu ya. Ya, ini jadi sampah masyarakat misalnya, kan gitu ya. Ya, menyakiti ya perasaan istrinya. Ya. Maka kemudian apa? Harus menghargainya. Ahlan Bu Fika. Mengasihinya dengan lemah lembut. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengabaikan sebagian kesalahan atau kekurangannya. Nah, itu. Jadi karena ya manusia itu ya disebut dengan al-insan makanul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Nggak ada kemudian manusia yang sempurna. Maka kemudian apa? Seorang suami harus paham. Ya, kalau kemudian ada kekurangan-kekurangan yang ada pada ya istrinya dan tampil di hadapannya dengan menarik. Nah, ini ya. Ya, suami juga harus rajin, kan gitu ya. Ya, sehingga kemudian apa? Ibnu Abbas berkata, saya senang tampil menarik, kata Ibnu Abbas. Ya, di hadapan istri, sebagaimana saya senang istri tampil menarik di hadapan saya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ya, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kenapa kok terjadi perceraian ya dari pihak suami? Karena suami kemudian apa? Tidak menunaikan kewajibannya. Tidak memberikan hak-hak kepada istrinya, tidak memberikan nafkah, tidak menghargainya, ya, sehingga kemudian terjadi ya perceraian itu, ya. Sehingga suami istrinya itu tidak tahan, kan gitu ya. Wah, sudah ini hidup seperti di neraka jahanam misalnya, kan ya. Sehingga kemudian apa? Memutuskan untuk berpisah. Ya. Dan dalam kondisi seperti ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kemudian berpisah merupakan apa? Jalan terbaik, maka la dharara wala dirar. Ya, tidak boleh kita melakukan sesuatu yang berbahaya ataupun membahayakan orang lain, kan gitu ya. Maka ya kalau sampai tingkatannya seperti itu, ya memang harus kemudian berpisah, maka kemudian apa? Ya, berpisahlah. Akan tetapi kalau tidak kemudian ada alasan, wah, itu ancamannya juga besar para ummahat. Kata baginda Muhammad SAW, sungguh ya tidak akan mencium baunya surga seorang wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa kemudian alasan yang jelas. Ya, ya sudahlah, tahu-tahu pingin ya bercerai, ya, maka kemudian apa? Tidak boleh. Ya, selama suaminya masih bertanggung jawab, kan gitu ya. Atau kemudian menunaikan ya kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami dengan kekurangannya apapun, maka kemudian apa? Tetap ya seorang ya wanita harus ya bertahan, mempertahankan rumah tangganya. Namun kalau sudah sampai pada puncak ya yang memang harus berpisah, maka kemudian ya berpisah merupakan jalan yang terbaik. Kemudian yang kedua, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab perceraian dari pihak suami mengabaikan anjuran Nabi SAW kepada kaum lelaki untuk menikahi wanita yang baik agamanya. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'ah li arba'in." Wanita dinikahi karena 4 hal. Nah, ini. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Ya. Nah, ini kalau para ummahat ini memiliki bisnis misalnya, kan gitu ya. Ya, hartanya banyak, ya, maka kemudian apa? Wanita dinikahi karena hartanya yang pertama. Wali nasabiha, nah, itu diganti. Ini wali hasabiha, itu yang betul wali nasabiha. Karena nasabnya. Ya, karena nasabnya. Ya, dari keturunan orang yang baik-baik. Loh, kenapa para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kesolehan ya orang tua itu bisa memberikan dampak positif kepada keturunannya. Jadi ketika apa? Ya orang-orang tuanya dulu adalah orang-orang yang soleh, ya, keturunan orang-orang yang baik, ya. Ya, kalau orang Jawa bilang itu ya kacang itu tidak akan meninggalkan jauh-jauh dari lanjarannya, kan gitu ya. Ya, jadi pohon itu kalau jatuh tidak jauh dari buah, kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu ada pepatah yang mengatakan seperti itu. Ya, maka kemudian apa? Dilihat nasabnya siapa. Oh, masya Allah, dari orang-orang yang baik.
Lalu Ustadz, bagaimana kalau kemudian nasabnya tidak baik, ya? Kalau nasabnya tidak baik, dilihat ya, kalau orang tersebut solehah misalnya, orang tersebut soleh, ya kenapa? Karena kemudian apa? Dosa-dosa orang tua itu bisa diputus dengan tobat dan kemudian dengan amal soleh. Ya, nah kalau kemudian orang tuanya baik kan gitu ya, nah, maka di situ nanti akan memberikan dampak-dampak positif, ya, akan memberikan dampak positif. Yang jelas dari makanannya saja, ya, yang dikasihkan pasti adalah makanan-makanan yang halal. Orang tuanya sudah menjaga makanan anaknya dari perkara-perkara yang syubhat, ya. Kenapa? Karena makanan yang halal, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dapat menjadikan apa? Ya, kesolehan seseorang. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah, kalau kita pingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh, ya, pertama yang harus kita lakukan adalah doakan anak-anak kita dengan kebaikan, ya. Kemudian yang kedua, ya, berikan makan kepada anak-anak kita dengan makanan yang halal, ya. Bagaimana mungkin ya kita mengharapkan anak yang soleh dan soleh namun makanannya tidak halal, ya. Maka sebelum tarbiyah itu adalah memberikan makanan yang halal terlebih dahulu. Ketika makanannya halal, maka kemudian dididik dengan tarbiyah Islamiyah. Maka di sini wali nasabiha, nasabnya dilihat, ya. Bukan nasab yang berdarah biru para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan, tapi nasab orang-orang soleh, ya. Oh, bagaimana bapaknya, bagaimana mbahnya, kan gitu ya. Apakah mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang paham agama atau tidak. Kemudian dan yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya, ya. Nah, cantik ini relatif para ummahat. Para ummahat ini merupakan wanita paling cantik menurut suami-suami ummahat sekalian, kan gitu. Ya. Nah, ini kalau kemudian ada suaminya mengatakan, wah, ya, kalau apa namanya, ya, ummahat ini jauh lebih jelek daripada yang lain, nah ini berbahaya, kan gitu. Ya, maka kemudian apa? Wali jamali, ya, karena kecantikannya. Wali diniha, yang keempat karena agamanya, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya, wanita ini dinikahi karena hartanya. Namun harta bisa habis, banyak hartanya, bangkrut, miskin dia. Dan ini harta milik siapa? Ya. Nah, kalau hartanya yang dilihat itu seperti Ibunda Khadijah. Dia memiliki harta yang banyak, hartanya sendiri, bukan harta nih bapai, kan gitu. Lah kalau harta nih bapak itu nggak kanggu, kan gitu. Oh, yang kaya siapa? Bapaknya. Nah. Loh, kalau sudah nikah kan miskin lagi karena yang kaya bapaknya, kan. Ya, pertama apa? Hartanya. Harta ini bisa habis. Yang kedua karena nasabnya, ya. Nasab ini juga tidak menjadi jaminan. Yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya. Ya, cantik ini nanti bisa jelek kalau tua. Dan bisa tipuan juga. Orang yang hidungnya pesek hari ini kalau ada duitnya bisa dimancung-mancungkan, kan gitu. Ya. Orang laki-laki saja kalau ada duitnya bisa jadi cantik, kan gitu ya. Ya. Bisa jadi cantik. Ya. Maka kemudian apa? Yang keempat, inah wali diniha, karena agamanya. Fangdur bidat bitadidin, kata Rasul, lihatlah kepada agamanya, taribat yadakan, niscaya engkau akan beruntung. Ya. Jadi apabila salah seorang dari pasangan suami istri kuat berpegang teguh pada ajaran agama, sementara yang lain tidak, maka akan terjadi sengketa dan percekcokan di antara keduanya. Karena orang yang berpegang pada agama akan mengerjakan yang diridhoi Allah, sedangkan ya di pihak lain pasangannya justru mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, ini bagi pihak suami mencari istri yang solehah, ini benar. Juga dari istri mencari suami yang soleh. Kalau satunya soleh, satunya nggak solehah, ya ini repot para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akan terjadi banyak percekcokan. Suaminya ya kerjaannya pergi ke masjid berzikir, kan gitu ya. Ya, ngaji, istrinya ke diskotik. Ya, diskoan, kan gitu ya. Minum-minuman keras. Nah, ini maka kemudian akan terjadi percekcokan. Satu soleh, satu nggak soleh, itu ya, satu soleh, satu nggak solehah, kan gitu. Kalau nggak soleh ini bahaya ya Bu Nufisa. Satu soleh, satu nggak solehah, ini bahaya. Ya, contoh, kenapa?
Orang yang soleh itu pasti kemudian ingin ya mendapatkan keridhaan Allah. Nah, ini yang satunya tidak soleha, mengikuti hawa nafsunya. Contoh para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam menyekolahkan anak saja gitu. Kalau kemudian perspektifnya berbeda, nah ini bisa kacau. Kan gitu. Yang soleh satu ya sudah, yang penting bagaimana anak saya hafal Quran kan gitu. Jadi ya apa namanya penghafal Quran. Kenapa? Ya karena kemudian apa keutamaannya luar biasa sekali. Ya. Maka disebutkan ya oleh baginda Muhammad SAW, ya man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghafal Quran, mengamalkan isi Al-Quran, kelak pada hari kiamat orang tuanya akan diberikan mahkota kemuliaan. Dau'uhu ahsan min dau'i syamsi fi buyuti dunya. Ya, dan akan diberikan mahkota di mana mahkotanya itu memiliki cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari di dunia ini. Ya. Wa ulbisa walidahu hulatan, kedua orang tuanya akan diberikan pakaian kemuliaan. Ya. Berapa harga pakaiannya Pak Ustadz? La taqumu bihimad dunia. Kalau seluruh dunia ini dijual itu tidak mungkin bisa kemudian apa membeli pakaian kemuliaan yang diberikan oleh orang tua yang punya anak yang hafal Quran. Dan orang yang hafal Quran, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Dikatakan pada sahibul Quran, orang yang hafal Quran itu pada hari kiamat, iqra wartaqi, baca dan naiklah. Waratil kama kunta turatilu fi dunya, baca Quran dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di surga itu berdasarkan akhir ayat yang engkau hafal, yang engkau baca, yang engkau amalkan itu. Ya sehingga apa? Ya Ibunda Aisyah mengatakan tingkatan-tingkatan surga itu apa setara dengan banyaknya jumlah ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Ada orang yang hafal Quran, maka kemudian apa? Dia akan mendapatkan surga paling tinggi di akhirat kelak. Ya. Dan kemudian apa? Ya disebutkan dalam hadis, ini anak yang hafal Quran mampu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak hafal Quran 30 juz. Ya. Juz 30 Al-Fatihah ada kadang-kadang salah-salah kan gitu ya. Tapi kemudian anaknya hafal Quran, kelak pada hari kiamat maka kemudian mendapatkan syafaat dari anaknya ini yang luar biasa, sehingga kemudian apa mendapatkan surga tertinggi. Ya, orang yang paham ilmu agama dia tahu. Ya, kalau anaknya hafal Quran, paham agama, tidak akan kemudian jatuh miskin anaknya. Ya, diberikan rizki terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiya sa'ilin. Ya, orang yang sibuk dengan Al-Quran, ya menjadi ahlul Quran, itu sampai dia lupa berdoa kepada Allah, Allah akan berikan rizki terbaik ya daripada orang yang hanya meminta namun bukan ahlul Quran. Ya, maka kemudian apa? Satu, dia paham ya dalam mendidik anak. Maka kemudian bagaimana anak saya hafal Quran 30 juz? Bagaimana anak saya paham ilmu yang hukumnya fardu ain ya? Dan kemudian apa? Orang yang soleh ini juga dia cerdas. Bukan berarti orang yang hafal Quran ini bodoh terkait dengan masalah dunia. Tidak. Dipersiapkan dulu itu. 7 tahun pertama kata Imam Ali, jadikan anakmu seperti raja. Dilayani kan gitu ya. Ya, karena 7 tahun pertama itu apa? Ya kemudian apa? Harus dimuliakan. Ya tetap kita didik. 7 tahun kedua jadikan anak-anakmu seperti budak. Ya, artinya kemudian apa? Kita yang memilihkan sekolah untuk anak kita. Tidak perlu kemudian kita diskusi ya sama anak yang kemudian umurnya 8 tahun, 10 tahun, ya apa namanya 12 tahun, nak kamu mau di SD mana, ya kamu mau mondok atau tidak, nggak mau, pasti tidak mau kan. Pilihkan lembaga pendidikan yang baik, nak kamu belajar di sini. Ya, maka kemudian dikuatkan hafalan Qur'annya sampai kemudian lulus SMA. Ya, anak sudah lulus SMA, hafal Quran 30 juz, bahasa Arabnya kuat, ilmu agamanya sudah kuat, maka kemudian apa? Jadikan anak-anakmu, kata Imam Ali, seperti menteri di 7 tahun ketiga. Ya, 7 tahun ketiga umur berapa ini berarti Bu Okta? Ya, 18 ke atas kan gitu, 21 kan gitu ya. Ketika mau masuk SMA, ya ketika mau masuk kuliah baru jadikan mereka sebagai menteri. Ya, nah, kamu pingin kemana? Ya, nah baru kemudian kita berdiskusi. Kamu ingin kemana, Mak? Ya, pengen belajar apa? Saya pengen belajar bahasa Inggris, Bu. Kan itu. Silahkan belajar bahasa Inggris. Ketika dia mempelajari bahasa Inggris, dia sudah hafal Quran 30 juz. Bahasa Arabnya hebat, ya, ilmu agamanya kuat.
Kamu pingin kemana? Saya pingin belajar matematika, saya pingin belajar IPA. Ya maka silahkan. Ya, pelajari ilmu sains itu setinggi-tingginya, akan tapi apa? Ya engkau itu sudah hafal Quran 30 juz, engkau sudah memahami ya ilmu agama dengan kuat, agar kemudian apa? Ketika jaya nanti ya engkau tidak menelantarkan kedua orang tuamu. Ya. Jadi ketika dibekali dengan ilmu agama ini, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi profesor, doktor, ya menjadi orang yang hebat ya di kemudian hari, maka kemudian apa? Dia akan senantiasa ingat kepada bapak dan ibunya. Ya, kenapa? Karena ada kesolehan di dalam hatinya. Ya, dididik dengan baik, hafal Al-Qur'an, kan gitu ya. Ya, sehingga kemudian apa? Orang tuanya menemukan ya pendidikan yang sejati. Bukan pendidikan abal-abal yang tertipu dengan kehidupan dunia. Bagaimana? Bangga, Masya Allah, anak saya yang pertama di Inggris, di Prancis, ya, di Rusia misalnya, atau di berbagai luar negeri. Ya, akan tapi kemudian apa? Orang tuanya menangis di rumah, tidak pernah diurus oleh anaknya. Rindu dengan anaknya. Tidak pernah kemudian apa? Ya diberikan, ya apa namanya, dipedulikan oleh kedua, ya oleh anak-anaknya. Orang tuanya mati meninggal dunia, anaknya tidak mampu mengurus jenazahnya, anaknya tidak mampu menyolatkannya. Jangankan mendoakannya, ibadah pun anaknya juga tidak pernah. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian apa? Ya, kehidupan ini kita harus cerdas, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai kemudian apa? Kita sudah lelah, capek ya ngurusin anak kita, ya membiayai anak kita, akan tetapi kemudian terputus di dunia saja. Jangan. Ya, maka bagaimana akhiratnya kita dapatkan, dunianya juga harus disukseskan, para ummahat. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika satunya soleh, satunya tidak solehah, di situ sudah terjadi percekcokan. Ya, di situ sudah terjadi percekcokan. Oh enggak, langsung aja di sekolah internasional kan misalnya kan itu ya. Enggak usah ngaji-ngajian, ngapain ngajian, baca Quran ngapain kan gitu ya. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya maka kemudian pemahaman agama itu sangat penting sekali. Ya, sesungguhnya yang dimaksud dengan kemajuan itu apa sih? Yang dimaksud dengan kemajuan, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ketika seorang ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa ini ya. Jadi kalau kita pingin ya generasi-generasi yang maju adalah generasi yang beriman kepada Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, laukana ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh akan Allah Subhanahu wa taala bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, akan Allah muliakan, Allah akan jayakan. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan orang itu apa? Yang meninggalkan agama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, maka kemudian fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah Subhanahu wa taala hukum dia terhadap apa? Ya, apa namanya, kedustaannya itu. Ya, sehingga hidupnya tidak barokah, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, ketakwaan. Ya. Kalau kita lihat kira-kira Jepang itu negaranya maju atau enggak? Maju, akan tetapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun 30.000 orang bunuh diri di Jepang. Ya. 30.000 orang bunuh diri di Jepang. Ya, bahkan kemudian apa, ada kisah nyata ini. Ya, ini disampaikan juga oleh Ustadz Adi Hidayat, itu dia menyampaikan cerita ini. Dimuat dalam situs web juga, ya, kisah seorang ustadz yang kemudian tinggal di Jepang sana, ngurusin masjid di sana. Ya, bahkan di Swedia itu, ya bahkan kemudian apa, tingkat bunuh dirinya luar biasa sekali. Ya, sampai ya pemerintah itu, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Jepang, di Swedia ini, kemudian mereka membuat lokalisasi. Lokalisasi apa? Lokalisasi tempat bunuh diri. Ya. Dan kemudian apa, jamnya pun juga kemudian apa, ditentukan. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, itu. Jadi kalau kita berangkat ya, ada orang berangkat jam 8 kebagian. Ya, kalau berangkatnya jam 2 kesiangan. Ya. Ada di Gunung Fuji itu namanya, ya, dilansir di situ, itu hampir setiap hari 5 orang bunuh diri. Nah, apakah kita katakan ini kemajuan ini? Ya, ini kemunduran yang sangat luar biasa, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, di dalam ayat yang akan disebutkan di dalam kitab ini.
Jangan kalian itu kemudian terlalu takjub dengan kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ya, maka kemudian ya 30.000, ya bahkan setiap bulan itu ada sampai 100-an. Lah kenapa? Karena kemudian tipisnya ya akidah yang ada. Ya. Dia hidup ini seolah-olah karena kemudian dia tidak mengenal Tuhan. Ya, tidak mengenal Allah, ya. Karena manusia itu adalah ya makhluk yang lemah. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa iman, para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kemudian ya bapak ibunya saja generasi yang lemah, bagaimana kemudian dengan anak keturunannya, ya. Nah, ini ya hal yang kemudian membuat ya menyebabkan perceraian, seorang suami tidak mencari istri yang solehah. Maka hendaknya lelaki yang berniat meminang seorang wanita memperhatikan wasiat Nabi di atas, berupaya menerapkan dan mengerjakannya, meskipun untuk mencari wanita yang berpegang pada agama membutuhkan waktu lama, karena kelak dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia bersama sang wanita solehah tersebut dengan izin Allah Ta'ala. Kalau seorang lelaki menikah dengan wanita yang tidak berpegang teguh pada agama, sementara si lelaki orang yang taat beragama, maka dia akan memikul tanggung jawab yang besar sekali untuk membimbing dan menasehatinya. Ya, ini suaminya soleh, istrinya nggak solehah, kan gitu ya, hidupnya hancur semaunya sendiri. Wah, ini berat sekali. Dia juga harus bersabar menghadapinya dan menerapkan cara yang sesuai ajaran syariat dengan mendakwahinya secara bijak dan nasihat yang baik, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu mengerjakan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya, ya. Jadi harus, ini ujian yang sangat luar biasa, kan gitu ya, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian ya semuanya ya ada ya kelebihan dan kekurangannya. Ya mungkin kalau ada laki-laki soleh misalnya, sudahlah saya mau mencari istri yang enggak solehah, kan gitu ya. Nah, kenapa? Oh, mau tak dakwai dulu Pak Ustadz supaya pahalanya lebih banyak, kan gitu ya. Ya kalau Anda kuat, kan gitu ya. Ya, tapi kalau mencari yang solehah sudah langsung bisa ya layar itu bahtera itu bisa langsung berlayar. Ya kalau enggak solehah ini kemudian kan memperbaiki dulu, kan gitu ya. Ya nanti kalau dilayarkan nanti bisa pecah di tengah samudra, kan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara yang baik. Wal mau'idhah hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kemudian jadilhum itu bicara ya dengan orang yang didakwai itu dengan cara yang baik-baik. Dengan cara itu diharapkan istri bisa menjadi taat dengan izin Allah sehingga hubungan keduanya menjadi harmonis, ya. Tapi kalau kemudian tidak bisa, ya, dan memang harus kemudian berpisah, maka kemudian yaitu menjadi cara yang baik, ya, maka tidak mengapa. Ya, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, kenapa sebab terjadi perceraian dari pihak suami, yaitu suami tidak mengikuti anjuran Rasul untuk mencari istri yang solihah, ya. Maka ya di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ya, bagaimana cara mendidik anak, ya, di dalam syariat Islam, ya, kalau seseorang menginginkan anak yang soleh dan solehah, yang pertama para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan adalah al-ikhtiyaru zauj wa zaujah solihah, memilih suami dan istri yang soleh dan solehah. Nah, ini yang pertama kali yang harus ia lakukan, ya. Pak Ustadz, bagaimana ketika menikah belum banyak paham agama Pak Ustadz, kan gitu ya. Ya, baru tahu ya setelah itu. Dan ini juga banyak para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian terus ngaji, diajak suaminya kemudian untuk sama-sama belajar agama. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Teh Nur kemana ya, Bu Okta? Ya, jarang hadir ya. Oh, banyak acara ya, Masya Allah, luar biasa. Gimana? Oh, ikut suami ya. Yang ketiga, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena adanya kelalaian atau keteledoran dalam rumah tangga tersebut, ya.
Nah, ini ada kelalaian atau keteledoran. Tatkala menjalani ketaatan kepada Allah atau adanya pihak tertentu yang sengaja menyusupkan kerusakan dalam rumah tangga melalui berbagai sarana seperti saluran-saluran televisi yang tidak berguna, majalah-majalah yang merusak, kaset-kaset buruk, ya, dan lain-lain, serta tidak membaca Al-Quran di rumah, terutama surat Al-Baqarah yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yangfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ini lalai, ya, tidak menjaga keluarganya dengan baik, ya, sehingga kemudian ada kemaksiatan yang masuk ke dalam rumahnya dan tidak membacakan surat Al-Baqarah. Ya, kenapa? Ya karena rumah tangga itu kalau kemudian tidak dikuasai malaikat, dikuasai syaitan. Kalau syaitan yang berkuasa, maka kemudian akan terjadi banyak percekcokan di situ. Maka keluarga ini harus dijaga, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumahnya harus digunakan untuk sholat, ya, untuk sholat sunnah, dibacakan Al-Quran, kan gitu ya, supaya kemudian anaknya sehat-sehat, keluarganya ya mendapatkan ketenangan, kan gitu ya. Maka kemudian ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ya suatu keluarga banyak melakukan kemaksiatan, tidak pernah digunakan rumahnya untuk beribadah, maka seperti kuburan, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian harus ya digunakan untuk ketaatan, digunakan untuk berzikir, ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian ada peringatan yang dituliskan oleh ya Syekh, ya, dalam hal ini, ya. Beliau mengatakan, ya, seharusnya setiap orang yang berakal tidak tertipu atau terperdaya dengan berbagai kemungkaran dan kemaksiatan yang terdapat pada sebagian rumah tangga. Dengan begitu pasangan suami istri akan hidup dengan harmonis dan jarang mengalami keributan. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti dina illa liman ahabba. Sesungguhnya, kata Rasul, Allah itu memberikan dunia ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Ya. Orang tidak beriman kepada Allah pun masih dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah ilmu, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya mengasih ilmu sama orang yang Allah cintai saja. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu itu, ya, di majelis ilmu ini kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu merupakan kehendak Allah untuk membiarkan dan menenggelamkan pelaku maksiat dalam kemaksiatannya. Jadi jangan kemudian ya, kalau kita tertipu, ya pengen mengejar kejayaan namun kemudian melanggar syariat Islam, ini jangan sampai, ya. Maka kemudian kalau kita perhatikan, para umat, kalau kita perhatikan perceraian yang terjadi atau hancurnya rumah tangga itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan karena kemaksiatan. Nah, ini sudah, ya, dikarenakan karena kemaksiatan. Ya, kenapa terjadi perceraian? Pasti ada kemaksiatan di dalam. Kalau enggak dari pihak suami, dari pihak istri. Kenapa? Kalau berada di jalan ketaatan, insya Allah rumah tangga itu tidak akan pernah pecah. Lalu bagaimana, ya, tugas kita kemudian mengiring keluarga kita ini agar senantiasa berada di atas jalan ketaatan. Ya, rizkinya nyari yang halal dan lain sebagainya. Ya. Kita ini harus bangga dengan syariat Islam kita, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalankan syariat kita dengan baik, insya Allah Allah akan mendatangkan keberkahan. Maka tidak boleh kemudian kita ini, ya, sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman malah kagum dengan kehidupan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diingatkan ini dalam surat Ali Imran ayat 196 sampai 197. La yaghurannaka taqallubu ladzina kafaru fil bilad. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali wahai kau orang yang beriman terperdaya, kagum, ya, takjub oleh kebebasan orang-orang yang tidak beriman yang bergerak di seluruh negeri. Ya, maka kita nggak usah kita kemudian kagum takjub. Wah, ini loh, ya,
apa namanya, fulan, padahal mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kehidupannya luar biasa, mewah, megah dan lain sebagainya. Mata'un qalil, kata Allah. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ya, itu hanyalah kesenangan sementara. Kalau kita melihat orang nggak beriman itu, masya Allah, ya kaya dengan hartanya, ya hebat dengan kemewahannya, itu nggak usah gumun, kata Allah. Mata'un qalil itu apa? Ya, hanya kesenangan yang sementara. Wa ma'wahum jahannam. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dan jahanam adalah apa namanya? Dan kemudian tempat tinggal mereka adalah jahanam, di dalam neraka, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Masya Allah. Ya, ini kadang-kadang para umat kita menjadi orang yang beriman namun minder dengan keimanan kita. Ya, menjadi orang yang beriman malah kemudian yang diidolakan artis Korea, kan gitu loh. Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu loh. Nah, ini para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Janji Allah Subhanahu wa taala, ya akan Allah tarik mereka. Allah akan hancurkan mereka bertahap, berangsur-angsur, kan gitu ya. Maka ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang membangun rumah tangga, maka kemudian apa? Harus senantiasa dibangun kesolehan ini. Jangan sampai kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada orang zalim hingga apabila Allah sudah hendak menyiksanya, niscaya dia tidak akan membuatnya lolos. Ya, mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha manasya liman nurid. Barang siapa menghendaki kehidupan ya sekarang, yaitu barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Jadi apa, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hidup berumah tangga harus memiliki visi yang jelas. Visinya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari keberkahan dalam kehidupan ini, mencari surganya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian apa? Orang menikah, ya, landasannya karena iman, tujuannya supaya kemudian memperkuat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, maka dia akan beruntung. Namun kemudian ketika seorang menikah, tidak ada angan-angan untuk menambah keimanan, tidak ada angan-angan dan cita-cita untuk menambah ketakwaan, maka kemudian pasti kemudian akan berujung kesengsaraan, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, poin yang sangat luar biasa sekali akan kita tutup dengan poin ini, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita yang sudah menikah, kan gitu ya, sudah berjalan, maka kemudian apa, kita evaluasi lagi. Sudahkah kemudian pernikahan yang ya sampai hari ini berjalan itu ya sudah kita niatkan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kemudian apa pernikahan yang hari ini berjalan ya sudah kita niatkan untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, maka kemudian ini perlu dievaluasi. Ya, niatkan semuanya untuk mencari ridho Allah. Ya, ketika mencari ridho Allah niatnya, bukan kemudian menjauhi dunia, para ummahat. Boleh para ummahatnya ya ketika diskusi sama suaminya, yuk ya Pak, kan gitu ya, kita mau punya planning apa ini? Ya, kita mau punya planning apa ini? Oh ya, bisnis. Ya, bisnisnya kira-kira ya mau kemudian sukses di tahun berapa? Bisnisnya apa? Nah, maka kemudian apa, boleh saja. Nanti kalau kemudian bisnis ini sudah berjalan, apa yang akan kita lakukan? Masih banyak orang miskin yang terlantar. Masih banyak orang anak yatim piatu. Maka kemudian apa? Bagaimana ketika seorang itu membangun, merencanakan bisnisnya dalam sebuah rumah tangga, maka kemudian harus diniatkan karena kemudian apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau bisnisnya lancar, bisa banyak membantu orang, bisa membangun masjid, ya bisa membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, semakin bertakwa kita kepada Allah, bisa haji, bisa umroh kan gitu ya, bisa menghajikan orang lain kan. Ya maka kemudian apa? Ya ini proyek-proyek dunia kita, para umat yang dimuliakan Allah harus diniatkan untuk mencari ridho Allah. Ya, harus diniatkan untuk mencari ridho Allah. Kalau tidak, maka tadi janji Allah pasti pelan-pelan akan Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Pelan-pelan akan Allah Subhanahu wa taala hancurkan, ya. Demikian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini, sebab-sebab perceraian dari pihak suami. Yang pertama, tidak memperhatikan hak-hak istri, artinya suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik. Yang kedua, ya, suami ya mengabaikan anjuran Nabi untuk menikah dengan wanita yang solehah. Yang ketiga apa? Karena ada kelalaian, tidak menjaga keluarganya dengan baik. Ya, visi misinya tidak jelas ini. Ya, bukan kemudian untuk mencari ridho Allah. Ketika visi misi keluarga bukan untuk mencari ridho Allah, maka kemudian apa? Ya, kehancuran yang ada di ujungnya. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita kembalikan ke pembawa acara.